Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bu Ainul Badriah dalam pembelajaran IPA SMP Alisangkrian. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Adapun tujuan pembelahan sel kali ini yaitu yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan apa itu pembelahan sel serta manfaat pembelahan sel. Yang kedua, kalian dapat membedakan atau menjelaskan macam-macam pembelahan sel, yaitu ada pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fase atau tahap di setiap pembelahan sel. Semangat ya. Jadi apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses yang membagi tubuh makhluk hidup dari satu sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih. Setiap tubuh makhluk hidup dia akan mengalami proses pembelahan sel. Nah, dari satu sel membelah menjadi dua sel, kemudian membelah lagi dari dua sel menjadi 4, 8, dan seterusnya. Asalkan sel-sel itu memiliki gen atau DNA yang sama. Nah, di sini yang terpenting di dalam pembelahan sel, kalian harus tahu apa sih yang paling yang harus diingat, yaitu adalah di sini kromosom. Nah, kromosom ini ada di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kromosom itu apa? Kromosom itu adalah benang kromatin yang berisi DNA atau gen. Pada saat dia akan membelah sel itu, benang-benang kromosom ini akan menebal dan memendek. Benang-benang kromatin ini akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Kromosom itu ganda atau dia memiliki sister kromosom atau saudara kromosom. Nah, sebelum kita ke macam atau ke proses pembelahan sel, kita pelajari dulu apa manfaat pertama, yaitu untuk pertumbuhan. Selama kita itu masih dalam fase pertumbuhan, sel-sel kita itu akan aktif membelah. Jadi dari satu sel, dua sel, dan seterusnya. Nah, di sini maka tubuh kita itu akan semakin memanjang dan membesar. Atau kalau definisi pertumbuhan pada waktu kelas 8, nah di sini adalah proses perubahan tubuh yang irreversible atau bersifat tidak bisa kembali ke bentuk asal. Apakah tubuh manusia itu ada batasannya? Sel-sel tubuh itu membelah ada ketika kita usia tua. Nah, maka pembelahan sel kita itu akan semakin berkurang atau terlambat, seperti mulai terjadi pengeriputan di kulit kita. Nah, itu berarti sel di dalam kulit kita itu sudah mulai terlambat membelahnya. Kemudian tujuan atau manfaat pembelahan sel yang kedua yaitu untuk perbaikan. Nah, apa yang diperbaiki? Berarti ada sesuatu yang rusak. Misal, apa yang rusak di tubuh kita? Misalnya sel kita rusak atau jaringan kita rusak, jaringan tubuh kita itu rusak. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan dari beberapa macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ketika jaringan tubuh kita itu rusak, maka di sekitar jaringan yang rusak ini, lama-kelamaan dia akan tumbuh sel baru. Misal, ketika kita itu jatuh atau terkelupas kulit kita, maka secara tidak langsung sel-sel yang ada di dekatnya, terutama sel-sel darah yang dia bersifat atau berfungsi untuk menutup luka, maka dia akan membentuk yang namanya sel-sel baru, namun awalnya di sini mungkin warnanya agak pucat. Nah, itu adalah regenerasi dari sel-sel baru yang terbentuk. Sehingga nanti lama-kelamaan sel-sel baru itu akan kembali seperti di bagian-bagian kulit yang lain atau di sekitarnya. Kemudian yang ketiga manfaat pembelahan sel itu yaitu untuk reproduksi. Di dalam situ reproduksi. Jadi pembelahan sel itu ini adalah dasar kita mempelajari sistem reproduksi. Nah, terutama apa? Nah, di dalam sistem reproduksi ini kita akan mengenal yang namanya ada sel gamet atau sel kelamin, di mana kalau pria dia menghasilkan sel gamet berupa di sini sperma, kemudian kalau yang perempuan akan menghasilkan sel gamet yang berupa sel telur. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di dalam macam-macam pembelahan tadi. Nah, di sini jadi macam-macam pembelahan ini dibedakan menjadi dua macam. Ada pembelahan secara mitosis dan ada pembelahan secara meiosis. Nah, pembelahan mitosis dan meiosis ini berbeda. Apa yang membedakan? Coba ini
hafalkan ya atau diperhatikan ya. Di sini, di dalam pembelahan mitosis ini, sel induk menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Sehingga jika sel induk itu dia bersifat diploid, maka sel anaknya, sel anakannya dia juga bersifat diploid. Itu ingat ya, di sini itu ada 2, diploid dengan kode 2N. Sehingga apabila dia muncul sel baru, berarti dia identik sama. Kenapa? Karena kromosomnya yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, kapan mitosis ini terjadi? Yaitu atau di mana terjadi pembelahan mitosis? Yaitu terjadi pada sel tubuh. Misalnya sel kulit, maka dia akan memproduksi sel yang sama dengan kulit sebelumnya, di mana dia menghasilkan kromosom di dalamnya itu dengan jumlah yang sama atau dikatakan diploid dan sifatnya penampakannya dari luar itu sama persis dengan induknya atau sel induk. Nah, beda dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis di sini dari satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan. Nah, sifat sel anakannya tidak sama dengan induknya sehingga kalau induknya itu bersifat diploid atau dirumuskan dengan 2N, maka anaknya bersifat haploid atau separuh dari sel induknya. Jadi di sini maksudnya adalah kromosom sel induk. Misalnya dia bersifat diploid, maka sel anakannya dia bersifat haploid, separuh dari sel induk. Misalnya kalau tubuh manusia ada sebanyak 46 kromosom, berarti di sifat sel anakannya berarti separuh dari jumlah sel induknya, yaitu berapa? 23 kromosom. Sehingga di sini antara sel induk dan sel anak dia memiliki sifat yang tidak sama atau tidak identik. Nah, biasanya ini terjadi pada sel kelamin. Sambil dilihat di sini, ini pembelahan mitosis, pembelahan meiosis. Jadi kalau di sini sifatnya itu adalah sel induk, maka anakannya adalah dia memiliki sifat yang sama dengan induknya atau bersifat diploid, sama persis. Ya. Kemudian kalau di sini ini pembelahan mitosis. Sedangkan pembelahan meiosis dari satu sel induk, nah dia akan menghasilkan sifat yang tidak sama dengan sel induknya dan jumlah kromosomnya lebih kecil atau lebih sedikit, maka dia bersifat haploid. Di masing-masing pembelahan keduanya ini ada beberapa tahapan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah siklus dari satu sel itu dia mengalami proses pembelahan. Ini ke pembelahan mitosis terlebih dahulu, agar lebih mudah. Di semua fase atau di semua pembelahan itu ada 4 tahap, baik itu mitosis maupun meiosis. Yaitu tahapnya apa saja? Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini harus kalian hafalkan ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase, atau bisa disingkat dengan PAMAT atau PMET. Nah, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sambil kalian lihat video di sini, tahap pembelahan mitosis berasal dari, nah, kalau tadi di awal saya terangkan tentang sel, nah di sel itu dia punya inti. Coba kalian buka lagi, review kembali di materi kelas 7. Nah, inti sel itu dia memiliki kromatin. Kromatin itu adalah benang-benang pembawa sifat yang berisi DNA atau gen. Nah, pada saat sel itu akan mengalami pembelahan, benang-benang kromatin itu dia akan menebal dan memendek, membentuk kromosom. Nah, di proses profase inilah kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin. Kromosom itu akan mengganda, dinamakan sebagai kromosom saudara. Coba perhatikan di sini. Namanya kromosom ya. Kemudian, loh, ini apa Bu? Coba kita perhatikan. Ini berasal dari, nah, ini adalah sentriol. Sentriol itu merupakan salah satu bagian dari organ sel. Dia berada di dalam sitoplasma. Nah, sentriol ini berperan sekali dalam pembelahan sel. Kenapa? Karena sentriol ini nanti di saat atau pada fase profase, sentriol ini dia akan menduplikat menjadi 2 yang dikatakan atau disebut sebagai sentromel.
Nah, sentromer ini dia akan mulai membentuk benang atau jala. Nah, apa sih benang atau jala ini? Dia akan menarik kromosom untuk mendekat ke sentromer. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini inti sel atau nukleus pada fase profase ini dia akan rusak, sehingga memudahkan kromosom untuk keluar. Nah, bersamaan dengan itu, maka benang-benang yang dikeluarkan oleh sentromer atau benang-benang spindle ini, dia akan menarik kromosom untuk keluar dari membran inti. Ini tahap profase. Paham ya? Oke. Nah, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini, masing-masing kromosom dia sudah berjajar tepat di tengah-tengah benang-benang spindle yang terbentuk di kedua sentromer ini. Nah, ini tahap ini. Oke. Lanjut, kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini, masing-masing kromosom dia akan membelah atau memecah, maka dia akan menuju ke kutub masing-masing sentromer. Prosesnya seperti ini. Ini adalah ciri atau tahap atau fase anafase. Nah, tahap yang terakhir, tahap telofase di sini akan terjadi yang namanya ini terbelah menjadi membentuk dua sel anakan. Ini adalah tahap terakhir di mana masing-masing kromosom dia akan berada di masing-masing sentromer, kemudian akan terbentuklah sel anakan yang baru. Dan sentromer dia akan masuk lagi, terbentuklah membran inti lagi, dan dia akan menjadi benang kromatin lagi. Paham, anak-anak? Jadi di sini dalam satu siklus hidup atau di sini namanya sitokinesis ini, nah ada berapa tahap tadi pembelahan sel? Ada profase, metafase, dan anafase. Ini terbentuklah sel anakannya. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love.